Halo, saya Yasmin dengan NIM 1118175. Kali ini saya akan membagikan sedikit opini saya tentang sebuah pelatihan dari Microsoft 365, yakni Enable Modern Communication and Collaboration with Microsoft Teams. Nah, jadi tujuannya dari Teams itu adalah mengumpulkan karyawan dari berbagai macam wilayah atau bahkan negara untuk menjalin kerjasama dan bekerja sama secara efektif. Nah, di sini tips itu adalah solusinya. Terus, berdasarkan pelatihan yang sudah saya lakukan, itu ada 6 tahap. Jadi yang pertama introduction. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Microsoft Teams itu tujuannya adalah mengumpulkan karyawan dari berbagai macam wilayah atau area yang berbeda, atau bahkan karyawan yang ada dalam suatu perusahaan tetapi tidak sedang bersama. Nah, terus yang kedua, Microsoft Teams Meeting, Voice and Device itu adalah uh, sebuah fitur-fitur yang disediakan oleh Microsoft Teams dalam menunjang tujuannya tadi. Jadi di sini ada 3, yaitu Meeting, Voice, dan Device. Jadi di Meeting ini ada audio, terus video, ada kontennya juga. Terus sementara voice itu adalah calling plan dan number. Jadi di sini setiap orang yang ingin memulai meeting bisa menjadwalkannya terlebih dahulu atau bisa langsung saja spontan langsung klik meet. Dan device di sini ada reliable dan secure. Nah, jadi di Teams ini itu kita bisa share file atau kita bentuk video mungkin atau juga kita bisa record dari presentasi, terus recording, transkrip, dan sebagainya. Nah, tahap ketiga itu ada customer success story. Di sini ada testimoni dari sebuah perusahaan penerbangan yang menggunakan Teams sebagai media mereka untuk berkomunikasi. Jadi meskipun mereka ini terpisah karena harus penerbangan mungkin, atau karyawannya tersebar di mana-mana dan cenderung dinamis kegiatannya, mereka tetap bisa membagikan informasi dan inovasi terkait misalnya ada mungkin masalah atau ada rapat gitu. Nah, selanjutnya pada tahap keempat itu di sini membahas tentang komunikasi efektif yang penting. Jadi di sini komunikasi itu adalah kunci dari segalanya. Karena dari komunikasi kita bisa membagikan pengetahuan, kita bisa membagikan informasi, inovasi yang kita miliki. Nah, sesuai dengan materi managing knowledge yang kemarin, di sini sumber knowledge itu ada 2, informasi dan inovasi. Nah, uh, nantinya pengetahuan yang dimiliki oleh individu ini akan diteruskan atau dibagikan kepada individu-individu yang lain sehingga bisa berkembang dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Di sini Microsoft 365, Microsoft Teams ini sangat membantu atau menunjang dari proses managing knowledge. Jadi pelatihan tentang Microsoft Teams, penggunaan, penerapan itu sangat baik bila digunakan di perusahaan. Nah, jadi di sini contohnya fitur dari Microsoft Teams sendiri seperti file, meeting, sharing, atau mungkin penjadwalan di tanggal-tanggal itu juga ada. Jadi fitur-fitur itu tuh sangat membantu. Dalam Microsoft Teams itu juga mengandung unsur harness dan hypothesize. Jadi di sini hasil dari knowledge itu didistribusikan dan dibagi berdasarkan kategori tertentu, misalnya tergantung kebutuhan karyawan dan sebagainya. Dan ini akan menjadi fasilitas untuk kerjasama tim atau antar individu di sebuah organisasi. Selain itu akan menjadi cultural support di mana ada ruang untuk membagikan knowledge baik online maupun offline. Jadi di sini Microsoft Teams itu lebih ke online karena ada meeting dan harus diaksesnya online, tapi bisa juga disimpan di download dulu sehingga menjadi offline. Dan sekian penjelasan dari saya, opini saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.